Jadi ada kopi, ada Indomie, ada makanan kecil, makanan ringan kayak gitu ya. Ada pengkon segala macam itu harus ada stok ketika musim dingin tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Nyong nyong nembe tangi turu. Ora ding nyong wis aktivitas ya, teman-teman. Nyong wis aktivitas wis jujur sarapan mari ngene bae nang lantai 23. Nah, nyong. Jadi di video kali ini aku mau cuap-cuap, mau sharing-sharing ya teman-teman, karena di Hong Kong sudah mulai dingin. Sekarang aku nggak tahu berapa ya nih. Nanti aku cek ada udah berapa lah ya di sini, udah berapa, intinya udah dingin banget gitu ya. Jadi di Hong Kong itu udah mulai dingin dan aku mau sharing-sharing buat teman-teman semua yang mungkin baru ke Hong Kong atau yang sedang ada di PT kayak gitu ya. Jadi kalau udah masuk bulan November itu udah mulai musim dingin ya teman-teman. Jadi udah mulai apa, dingin-dingin manja gimana gitu. Ada ya kedingin-dingin manja ya, maksudnya ya musim dingin lah ya, karena udah dingin banget pasti ya dingin-dingin manja lah ya, intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya, bener-bener dingin. Jadi kalau musim dingin kayak gini tuh pinginnya yang anget-anget kayak gitu, tapi yang anget-anget positif loh, jangan berpikir negatif. Jadi ya untuk teman-teman semua yang masih ada di PT, yang mungkin lagi proses ke Hong Kong, sekali lagi kalau udah bulan November itu udah musim dingin ya. Dan dinginnya nggak kayak di Indonesia, jadi dinginnya itu benar-benar yang menggigil. Kalau saya sendiri itu karena saya nggak peka dengan apa musim di Hong Kong, nggak peka. Iya bener ya, nggak peka. Jadi aku tuh cepet banget ngerasain perubahan dalam arti perubahan musim dingin gitu. Aku tuh kadang bayani Mbak Asi kayak gitu, mereka udah masih memakai baju yang pendek-pendek kayak gitu. Aku udah yang pakai sampai 2-3 lapis kayak gitu ya teman-teman. Itu memang masih terasa banget dan banget banget, pokoknya banget banget. Jadi kalau musim dingin itu paling nggak suka buat aku lah ya. Musim dingin paling aku sukain sebenarnya kalau di Hong Kong ya. Karena jujur aja kalau musim dingin itu kita liburan itu nggak ada tempat untuk kita berteduh. Kalau misalnya musim panas kita bisa berteduh di bawah pohon, bisa di kebun-kebun kayak gitu ya, kayak gitu kan, nyari yang tempat uh, apa enak buat berteduh kayak gitu kan, enak silir kayak gitu ya. Tapi kalau musim dingin mau di bawah mau di bawah kebun mau di kebun, mau di taman, mau di mana aja, kalau pas musim dingin itu akan berasa dingin banget, kecuali teman-teman itu masuk ke mall atau tempat belanjaan swalayan kayak gitu ya. Kalau musim dingin itu sekali lagi ya, untuk kalau musim dingin itu kita harus mempersiapkan seperti kopi, pengkon itu ya makanan ringan ya, kayak kalau di Indonesia itu ya kayak biskuit kayak gitu, kalau di sini namanya pengkon. Jadi terus kita harus mempersiapkan Indomie kayak gitu ya, beli sendiri lah ya. Dan itu untuk stok ya, karena memang kalau udah musim dingin itu hawanya lapar, pokoknya hawanya itu nafsu makannya gede banget. Nafsu makan loh, aku ngomongin nafsu makan loh, bukan nafsu yang lain. Jadi nafsu makannya itu lebih banyak ya kalau musim dingin. Jadi ya memang kayak gitulah ya, nggak tahu, pokoknya seperti itu ya musim kalau pas musim dingin. Jadi harus persiapan kopi seperti aku tuh. Aku biasanya jarang ngopi ya kalau misalnya musim ini apa panas, paling apa teh kayak gitu kayak gini nih teh. Tapi kalau musim dingin itu ya harus dibabat dibabat, harus didorong sama kopi lah ya, intinya seperti itu. Pagi-pagi ngopi kan seger banget kayak gitu kan. Tapi jangan kebanyakan ya teman-teman, karena kita itu udah capek banget kerja seharian kayak gitu ya. Jadi jangan kebanyakan ngopi juga, karena kalau kebanyakan ngopi biasanya efeknya itu tangannya itu akan kesemutan ya teman-teman. Itu memang udah aku alamin, kalau kebanyakan ngopi itu tangan bisa kesemutan, jadi gedebel kayak gitu. Gimana sih apa sih ya cenenge. Dan untuk teman-teman semua ya yang sudah ada di Hong Kong mungkin baru,
kalian itu harus banyak minum air ya, minum air hangat ya. Sekali lagi teman-teman yang ada di Hong Kong, karena musim dingin udah tiba, teman-teman harus banyak minum air hangat ya, jangan air dingin, karena kalau air dingin nanti teman-teman tambah mual. Jadi mending air hangat, itu akan menghangatkan badan kita. Syukur-syukur jahe wangi atau bikin jahe sendiri kayak gitu lah ya teman-teman. Jadi memang musim dingin di Hong Kong tuh sekali lagi berbeda sama musim dingin di Indonesia ya. Kalau di Hong Kong sebenarnya nggak ada musim salju, yang ada musim dingin, panas, sama musim angin kayak gitu kan. Biasanya ada angin topan kayak gitu, angin topan, taifong kayak gitu. Angin topan bener ya, kan bener. Nah, intinya seperti itu lah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pahlawan devisa ya, dimanapun kalian berada, terutama yang baru ke Hong Kong kayak gitu, kali aja teman-teman kaget gitu, kok musimnya seperti ini kayak gitu kan, kok aku malah nggak betah, aku nggak kuat kayak gitu kan. Mungkin kan ada juga teman-teman yang kaget seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika sudah masuk di bulan November itu udah mulai berasa dingin, silir-silir kayak gitu ya, dingin-dingin manja lah ya pokoknya seperti itu. Itu berakhir sekitar bulan 4 atau 5, itu baru masuk ke musim panas ya teman-teman. Jadi memang cukup lama juga ada di musim dingin ini. Kalau sekarang sih masih ya dingin-dingin manja lah ya, belum dingin banget kayak gitu. Cuman ya memang pertahanan tubuh kita itu harus benar-benar dijaga ya, jangan sampai kita kenapa-napa karena musim dingin kayak gitu kan. Nantinya kita susah. Dan yang jelas ya, kita selalu menjaga kesehatan ya teman-teman semua. Sekali lagi, minum air hangat ya. Dan teman-teman juga harus kalau musim dingin kayak gitu harus punya lotion ya. Karena apa? Karena ketika musim dingin tiba, biasanya kulit tuh pada kering terus bersisik kayak gitu. Terus biasanya ini pecah-pecah ya teman-teman. Tangan tuh jadi gede gitu kan, jadi membengkak. Kalau yang nggak biasa itu nanti jadi membengkak karena apa ya, nggak tahu lah, mungkin karena udara atau apa, yang jelas membengkak. Terus bersisik kayak gitu. Jadi apa ya, busik ya bahasa bahasa Indonesianya, busik lah ya. Angel banget yang mulai ngomong ribet. Intinya musim dingin, gue awalnya pada busik. Terus bibirnya gue pecah-pecah ya teman-teman, kering pecah-pecah. Terus ketombe itu biasanya lebih banyak kayak gitu ya, memprul lah ya. Pokoknya kayak urip gue wis ya tersiksa. Apa, pokoknya kulitnya melungsungi ya, cara nang nyong melungsungi, jadi kulitnya berul ya. Terus baju itu, kalau kita buka baju ya teman-teman, buka baju biasanya seperti biasa ya. Kalau kita buka baju itu akan bunyi kretek. Jadi kayak karetnya itu kayak pada putus, gimana sih, bunyi kretek-kretek kayak gitu loh. Itu baju sampai bunyi kayak gitu, cepet-cepet seperti itu. Jadi karetnya kayak patah-patah kayak gitulah ya. Kalau udah musim dingin udah kayak gitu. Terus kalau musim dingin sekali lagi juga, teman-teman itu harus siapkan kaos kaki nih ya, kaos kaki, baju tebel, terus ada topi. Kalau yang suka pakai apa ya, bukan topi, ketu ya bahasa Indonesianya apa, ketu bahasa Indonesianya apa. Untuk makanan, kalian harus siapkan kopi, Indomie, pengkon. Ya pengkon ya, nanti aku kasih tau lah di sini lah ya. Terus ada pengkon, terus pokoknya ada makanan-makanan ringan kayak gitu. Terus kalian itu harus meminum air hangat. Syukur-syukur ya, pokoknya air putih, air hangat kayak gitu ya. Jangan kebanyakan ngopi, karena kalau kebanyakan ngopi itu tangan bisa kesemutan ya teman-teman. Sekali lagi, tangan itu bisa kesemutan karena kita sudah capek kerja, nggak tahu lah ya. Intinya kalau kebanyakan ngopi, tangan itu akan berefek jadi ngedebel ngedebel, kesemutan kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan kebanyakan ngopi juga, lebih baik kalian minum air hangat. Terus soal pakaian, teman-teman harus siapkan kaos kaki, topi, baju hangat. Baju hangat itu kalian harus punya 2 atau 3 lah ya, karena kalau musim dingin biasanya nanti lembab, cucian dicuci itu kayak adem kayak gitu. Terus teman-teman juga harus siapkan stocking, bukan stocking, legging ya kalau bahasa Indonesianya, legging. Itu celana dalam yang
tipis itu untuk penghangat ya, karena kita kalau pakai satu celana biasanya adem banget. Terus daleman juga ya teman-teman, daleman kalian harus beli yang ada wallnya, yang dalamnya itu tebel jadi hangat lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Terus kalian juga harus, topinya udah ya, harus beli lip gloss ya, karena bibir kita itu akan jadi kering dan pecah-pecah. Lip gloss bukan lipen ya, masa lagi kerja nggak lipen, pokoknya nggak lip gloss sing ben mandan kayak lah kayak lah mandan menggilap kayak lah ya, pokoknya nggak lip gloss. Terus kalian juga harus beli lotion ya untuk kulit, karena kulit kita itu akan kering. Terus kita itu kalau yang tugasnya masak biasanya kena pisau sedikit itu akan membengkak ya teman-teman kalau di musim dingin. Jadi itu akan membengkak dan sembuhnya itu akan lama. Itu kalau musim dingin. Tapi kalau musim kering, maksudnya kalau musim biasa, kalaupun kita tangannya kena pisau atau apalah ya, itu cepat sembuh. Cuman kalau di musim dingin itu akan membengkak dan sembuhnya itu lama banget. Pokoknya derita banget lah kalau musim dingin ya teman-teman. Nah terus buat teman-teman semua juga harus siapkan topi udah ya, lotion udah, makanan udah, selimut ya, selimut kalian harus punya selimut yang tebal juga, karena kalau kita cuma pakai jarit ya, bahasa Indonesia itu jarit, selimut biasa itu kurang ya teman-teman. Jadi kadang sebelum, kalau musimnya udah dingin, bener-bener dingin, kalau aku sendiri itu biasanya pakai kaos kaki sebelum tidur, kaos kaki terus pakai selimut yang tebal. Jadi sekali lagi semangat untuk pahlawan devisa dimanapun kalian berada, terutama di Hong Kong, karena memang di Hong Kong yang mau musim dingin, kalian harus jaga kesehatan ya, kalian harus utamakan kesehatan kalian, nggak perlu memikirkan aduh aku pakai baju seperti ini jadi kayak bulat, kayak apa, kayak mau ngegelinding gitu. Nggak usah memikirkan itu ya teman-teman, karena kita di sini tujuannya itu kerja, nyari duit. Setelah kita pulang ke Indonesia kita bisa dengan gaya apapun ya kan, kita bisa memakai apapun. Tapi kalau ketika kita ada di negeri orang seperti sekarang, itu lebih baik kita mengutamakan kesehatan, keselamatan, supaya kita itu bisa bekerja dengan baik, terus bisa nabung, ngumpulin uang, nanti bisa untuk, ya kalau pengen gaya-gaya yang mending di negeri sendiri gitu kan, mending di rumah sendiri. Kalau memang ada uangnya terus kita bisa beli kayak gitu kan, mending di rumah sendiri lah ya daripada di sini. Tapi yang jelas sih positif aja lah ya. Jadi semangat untuk pahlawan devisa dimanapun kalian berada. Sekali lagi siapkan untuk mempersiapkan musim dingin yang mau tiba ya. Ya udah tiba ding, sekarang kan udah dingin-dingin aja gimana gitu ya. Jadi sekali lagi ya untuk teman-teman semua, oh iya untuk teman-teman semua yang mungkin baru di Hong Kong, tapi bingung ya, karena teman-teman mungkin aku nggak punya baju kayak gitu, aku nggak punya baju dingin gitu ya teman-teman. Kalau bingung itu tinggal masuk aja di grup PMI ya teman-teman, kalian masuk aja di grup PMI di Facebook. Pokoknya di Facebook itu grup PMI banyak banget, kalian masuk aja di situ dan kalian bikin status lah, yang punya baju dingin minta, karena kalian itu baru pasti akan kasih ya teman-teman, karena susah kan kita menghubungi seseorang apalagi yang nggak kenal. Jadi kalian bisa menghubungi grup di PMI Hong Kong ya teman-teman, karena musim dingin itu bukan main-main tapi memang serius. Dan untuk teman-teman semua sekali lagi yang baru masuk ke Hong Kong ataupun yang baru lah ya, intinya seperti itu, harus jaga kesehatan. Sekali lagi kalau kalian tidak punya baju, silahkan hubungi atau silahkan buka Facebook dan masuk di grup PMI ya teman-teman. Di situ kalian tinggal bilang kalian butuh baju atau tidak gitu ya, karena teman-teman PMI pasti ya yang punya akan memberikan secara cuma-cuma, secara gratis untuk teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi semangat untuk pahlawan devisa dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel. Jadi itu tadi ya, sharing-sharing musim dingin dan persiapannya apa aja, seperti itulah ya. Daripada kita sakit mending kita jaga diri, jaga kesehatan kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.